Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom, sahabat penerobos, salam jumpa kembali pada hari ini. Kita akan berbicara tentang kebaikan. Apa arti sebuah kebaikan? Kebaikan adalah bagian daripada buah-buah roh. Dan kita akan membahasnya hari ini tentang kebaikan. Mari satukan hati, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan pada saat ini untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus berfirmanlah buat kami dengan kuasa dan pengurapan-Mu yang penuh. Untuk kami mengerti isi hati Tuhan melalui kebenarannya akan disingkapkan pada saat ini. Berbicaralah atas kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, shalom semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang kebaikan. Dan kebaikan adalah bagian daripada buah roh, yaitu kebaikan, damai sejahtera, sukacita dan segala sesuatu sampai kebaikan. Ada 9 buah roh. Nah, kita akan membaca di dalam Efesus 2 ayat ke-10, di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipercayakan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Sebelum kita membahas tentang ini, apa sih arti kebaikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kebaikan itu adalah sifat baik atau perbuatan baik. Itu arti daripada kebaikan. Jadi kebaikan itu adalah tindakan baik yang dilakukan oleh manusia. Dan kalau tadi Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan menciptakan semua manusia untuk melakukan pekerjaan baik. Dan bahkan dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ternyata saudara, untuk kita melakukan pekerjaan baik hari ini Tuhan sudah menyediakan sebelumnya. Artinya untuk kebaikan hari ini Tuhan sudah sediakan di hari sebelumnya untuk kita melakukan pekerjaan baik. Ada banyak pekerjaan baik yang Tuhan sediakan setiap hari buat saudara dan saya. Cuma masalahnya gak semua orang mau mengambil kebaikan yang harus kita lakukan dengan maksimal. Ada orang yang mengambil 1 kali aja dalam sehari. Ada orang yang mengambil 3 kali mungkin. Ada yang 5 kali atau ada yang maksimal melakukan pekerjaan baik. Tuhan menyediakan sebelumnya yaitu perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan berikan buat kita. Nah, dikatakan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Contoh perbuatan baik seperti apa? Tiba-tiba pagi hari ada orang yang ketuk pintu rumah kita dan berkata mau berbicara, dan ketika berbicara dia bilang, ibu saya minta tolong, saya perlu bantuan, anak saya sakit, saya gak punya uang untuk berobat. Atau ada orang yang datang dan berkata, ibu tolong banget, besok anak saya mau ujian dan hari ini saya gak punya uang untuk anak saya bayar uang sekolah sehingga ia gak bisa ikut ujian. Saudara, saya percaya bahwa itu pun Tuhan sediakan buat kita untuk melakukan pekerjaan baik. Karena dikatakan Matius 5 ayat 44 dikatakan, sebentar kita buka Matius. Dikatakan di sini ayat 42 maaf. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminta daripadamu. Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Firman-Nya berbicara seperti itu. Dan ini gak kebetulan Tuhan kirim orang-orang ini untuk membuat kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dikatakan Tuhan mau kita hidup di dalamnya, melakukan pekerjaan baik. Yang dikatakan tadi, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Dan bahkan dikatakan Amsal 19 ayat 17 dikatakan barang siapa dikatakan
menolong orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Jadi artinya ada orang-orang yang dikirim Tuhan, yaitu orang-orang yang lemah. Kalau saudara menolong orang yang lemah, kata Tuhan, engkau memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatanmu. Jadi kembali pekerjaan baik dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 17, Tuhan yang memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Yang penting adalah saudara mau melakukannya. Karena dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik, hari ini Tuhan sudah menyediakan sebelumnya buat kita. Lalu siang berikutnya ada lagi dengar telepon bilang begini, bahwa uang yang kita taruh begitu di bank tiba-tiba dikatakan dilikuidasi. Begitu banknya hilang. Atau mungkin orang yang meminjam uang kita dan bilang akan membayarnya tetapi untuk usaha, tetapi ternyata orang itu pergi, kita ditipu. Nah, kalau hal itu terjadi, apakah terjadi secara kebetulan? Saya percaya kembali tidak pernah terjadi secara kebetulan. Dikatakan di Ibrani yang ke-10 ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi kalau hari ini saudara mengalami ditipu, juga Tuhan bilang berbahagia. Kenapa? Karena dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi saya kembali enggak kebetulan kalau hari ini engkau ditipu. Hari ini uangmu hilang. Gak kebetulan, Tuhan izinkan untuk kita mempraktekkan firman Tuhan, yaitu melakukan kebaikan. Dengan kita berbahagia, tetap berbahagia karena kita tahu kita punya harta yang lebih menetap sifatnya. Dan yang dikatakan di situ di ayat 34, yang lebih menetap sifatnya, yang lebih baik yaitu di kerajaan surga. Jadi saudara percayalah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup saudara. Orang-orang yang berdoa, kita orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tidak pernah terjadi secara kebetulan segala apapun yang kita alami di depan saudara dan saya. Dan bahkan mungkin ada orang yang saudara temui dalam keadaan wajahnya murung dan berduka. Dan itu juga gak kebetulan, yaitu saudara dipercayakan untuk menghibur orang yang berduka. Dan bahkan mungkin saat itu ada orang-orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Atau orang yang lagi remuk dan hancur hati, itu pun gak kebetulan kalau ada di hadapan saudara. Karena Yesaya 61 ayat 2, Tuhan mengurapi kita untuk menghibur orang yang lemah, membangkitkan semangat orang, memberitakan kabar baik, dan juga untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Tuhan mengurapi kita dengan tujuan demikian. Jadi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau ada orang-orang yang datang kepada kita atau kita diperhadapkan kepada mereka untuk memberi kesempatan kita melakukan pekerjaan baik, saya mau katakan lakukan dengan maksimal. Karena Tuhan menyediakan dengan maksimal, dengan begitu banyak pekerjaan baik yang Tuhan sediakan sepanjang hari untuk kita hidupi. Dan saya percaya kekuatan Roh Kudus akan memampukan saudara melakukannya dengan maksimal. Tanpa saudara harus melihat siapa yang perlu saudara tolong. Apakah dia adalah orang yang pernah mengecewakan kita? Apakah dia orang yang pernah menyakiti hati kita? Saya mau katakan saudara tetaplah lakukan pekerjaan baik. Karena dikatakan Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan baik. Dan yang disediakan Tuhan sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi oleh karena itu saudara, tetaplah berdoa. Serahkan hidupmu di pagi hari kepada Tuhan. Dan saya percaya sepanjang hari engkau ada dalam rencana Tuhan. Setiap kebaikan demi kebaikan kau lakukan tidak pernah sia-sia. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, maka engkau akan menuainya pada waktunya kalau engkau tidak menjadi lemah. Jadi kalau saudara terus melakukan pekerjaan baik dan tidak lemah untuk berhenti melakukan pekerjaan baik, maka saudara akan menuai pada waktunya. Dan kita nggak tahu kapan waktunya. Sangat rugi sekali kalau saudara sudah melakukan begitu banyak pekerjaan baik. 1000 kali saudara melakukan pekerjaan baik, tapi di 1001 kali saudara bilang capek deh gitu ya. Melakukan pekerjaan baik melulu, orangnya gak tobat-tobat, orangnya gak berubah-berubah, dan kita mulai berhenti melakukan pekerjaan baik. Padahal di 1001 kali hari itu saudara melakukan pekerjaan baik, engkau akan menuai begitu banyak kebaikan dari apa yang kau tabur.
Sangat rugi saudara, karena kita tidak tahu kapan waktunya kita menuai. Bagianmu adalah jangan jemu-jemu untuk melakukan pekerjaan baik. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Tidak usah saudara pusing siapa yang perlu kau lakukan baik. Tidak perlu saudara menjadi kecewa, marah dan tidak melakukan lagi. Karena orang yang kita tolong tidak pernah berubah. Tidak membalasmu dengan kebaikan. Karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, perbuatan baik itu adalah hal yang harus. Karena Tuhan menjadikan saudara saya untuk melakukan pekerjaan baik. Dan bahkan Tuhan menyediakan sebelumnya buat saudara dan saya untuk melakukan begitu banyak pekerjaan baik. Maka jangan pernah berhenti melakukan pekerjaan baik. Lakukan dengan maksimal setiap pekerjaan baik yang Tuhan sediakan ada di depan saudara hari ini. Mari kau hanya perlu melakukan sampai kau melihat tuaian yang begitu besar yang Tuhan sediakan untuk kau tuai. Yaitu banyak kebaikan. Nah, kita percaya bahwa seperti apa yang dikatakan tadi, yang Tuhan sediakan sebelumnya, Tuhan sudah menyediakannya sebelumnya buat saudara saya dan Tuhan mau kita melakukannya. Apa yang harus kita lakukan di penghujung akhir zaman ini? Kalau kita percaya, kita bukan hanya penghujung akhir zaman, tapi benar-benar sangat di ujung dari penghujung akhir zaman. Kita sedang menantikan satu hari dan waktu dan masa, yaitu masa penuaian yang terbesar dan terakhir. Kita akan menuai jiwa-jiwa yang sangat amat banyak dan waktunya sudah ada di depan saudara dan saya. Hari ini Tuhan mempersiapkan para penuai-penuai untuk menuai jiwa-jiwa bagi pekerjaan Tuhan yang mulia di terakhir, di masa dan waktu yang sangat dikatakan terakhir ini, yaitu masa penuaian terbesar terakhir Pentakosta ketiga. Persiapkan dirimu untuk siap menuai. Oleh karena itu engkau harus diproses, dibentuk sedemikian rupa hari-hari ini kehidupan orang percaya untuk menunjukkan siapakah saudara dan saya. Apakah kau layak disebut penuai? Saya percaya hari-hari ini ketika ada kasus di bangsa kita, bahkan di bangsa-bangsa tentang COVID-19, yaitu virus corona yang saat ini begitu marak dibicarakan dan ada begitu banyak orang takut dan cemas. Sehingga semua banyak orang bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan banyak orang yang punya usaha tutup saudara karena tidak boleh berdekatan. Saya percaya ini waktunya ketika awal tahun Tuhan berkata jangan pernah paksa orang datang kepadaku biar mereka datang dengan lapar dan haus. Maka aku akan memuaskan kata Tuhan. Inilah waktunya saudara tidak lagi dipaksa untuk datang kepada Tuhan. Mari datanglah dengan antusias. Datanglah dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan kau akan dipuaskan. Bukan hanya itu saja. Engkau akan dibentuk sedemikian rupa sama Tuhan. Diproses untuk siap menjadi penuai di akhir zaman. Datanglah kepada Tuhan dengan kerinduan hatimu. Maka janjinya engkau akan dipuaskan. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Dan tadi kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-17. Tuhan yang memperlengkapi saudara dan saya untuk setiap perbuatan baik. Yang diperlukan adalah mau. Kalau engkau mau maka engkau akan dapat melakukannya. Kadang kita merasa kita nggak mampu untuk melakukannya. Karena seringkali kita melihat orang di depan kita. Seringkali kita kecewa dengan keadaan. Sehingga kita mau berhenti berbuat baik. Buat Tuhan bukan itu masalahnya. Yang penting pada saat engkau merasa gak mampu, datanglah kepada Tuhan. Dia sumber yang memberi kemampuan untuk kita melakukan. Kau hanya perlu berkata, Tuhan aku gak mampu tapi aku mau, Tuhan urapi aku, mampukan aku. Dan saya percaya pada saat itu juga kemampuan ilahi yang melampaui segala akal pikiran manusia. Dia akan memampukan kau melakukan kebaikan lebih dari apa yang kau bisa lakukan. Karena dia Tuhan yang melakukannya. Bukan karena kekuatan kita. Dikatakan Tuhan yang akan memperlengkapi engkau untuk setiap perbuatan baik. Yang diperlukan maukah kau melakukannya. Kalau kau mau melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Roh Kudus yang menyertai saudara saya akan memampukan saudara untuk melakukan dan menghidupinya. Jadi saudara, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan katakan Tuhan sudah dekat. Di Filipi 4 ayat 5 dikatakan Tuhan sudah dekat. Kalau kau tahu Tuhan sudah dekat, tunjukkanlah engkau adalah orang baik. Yaitu dengan apa? Dengan respon-responmu. Ada orang yang memakimu dan kau tahu firman-Nya di 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Kalau dimaki berkati mereka yang memakimu. Kalau kau dianiaya kau harus sabar. Kalau kau difitnah jawablah dengan ramah. Dan itulah yang membedakan engkau dengan dunia. Ada banyak orang belum sampai dimaki. Saudara tahu arti dimaki?
dimaki itu, mungkin ditunjuk-tunjuk kepala kita, dibodoh-bodohin saudara. Mungkin dibinatang-binatangin saudara. Ya, atau diludahi. Saudara, Tuhan katakan di kata Matius yang ke-26 ayat 67. Yesus mengalami diludahi, ditinju, dipukul. Tapi apa responnya Tuhan Yesus? Dia diam dan berkata, Bapa ampuni, mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Tuhan Yesus dikatakan 1 Petrus 2 ayat 21. Dia memberi teladan untuk kita ikuti jejaknya. Jadi Yesus datang ke bumi memberi teladan kepada saudara saya untuk kita mengikuti jejaknya. Jadi oleh karena itu kalau Yesus saja mau menanggungnya, siapa kita? Belajar saudara. Kita adalah murid. Ya. Jadi guru sudah memberi teladan buat kita, mari kita belajar. Tuhan meminta kita melakukan atau menanggung segala sesuatu untuk satu janji berkat. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu tanpa janji, selalu ada janji. Tuhan berkata, apa yang kau tidak pernah lihat dengan mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi ada janji. Kalau saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, ada janji berkat. Bahkan Tuhan katakan, aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mengasihi Dia, setiap kejadian hidupnya, baik itu baik atau kecelakaan atau masalah, percayalah ujungnya adalah kebaikan. Karena Allah turut bekerja. Seperti Yusuf mengalami begitu banyak masalah dalam hidupnya. Dia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan. Dan ujungnya adalah ternyata Tuhan izinkan itu terjadi untuk ia memelihara bangsanya. Jadi mari saudara percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku untuk kamu, kata Tuhan. Rancanganku adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan hari depanmu yang penuh harapan. Engkau hanya perlu percaya kepada Tuhan. Bahwa ujung perjalananmu adalah damai sejahtera. Bahwa ujung perjalananmu adalah hari depan yang penuh harapan. Bahkan Tuhan katakan bukan hanya untuk engkau, tapi keturunanmu, kata Tuhan. Jadi marilah, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, kata Tuhan. Yang kedua, dikatakan Matius 5 ayat ke-16 demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Dikatakan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kalau di kitab Daniel 12 dikatakan bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Jadi mari saudara, di tengah kegelapan engkau terlihat berbeda. Kalau orang sekelilingmu marah karena satu situasi kondisi, kita berkata udah jangan marah ya. Berkatin aja orang yang memakimu. Saudara, saya percaya kalau saudara melakukannya, saudara akan berbahagia dibuat Tuhan. Karena apa? Tuhan punya janji. Kalau engkau melakukan kebenaran demi kebenarannya, Tuhan bilang damai sejahteramu, kebahagiaanmu akan terus melimpah. Jadi oleh karena itu biarlah terang kita bercahaya. Anak-anak Allah kelihatan melalui respon-responnya. Oleh karena itu perhatikan. Keadaan yang ada di hadapanmu hari ini terjadi tidak secara kebetulan. Karena Tuhan sudah menyediakan sebelumnya buat saudara melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik? Engkau dimaki, engkau berkati, itu pekerjaan baik. Engkau direndahkan, engkau mengucap syukur. Itu pekerjaan baik. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan meninggikan kita ketika kita direndahkan. Ketika engkau difitnah, kau bisa jawab dengan ramah orang yang mau fitnah. Itu pekerjaan baik. Jadi mari kita lakukan sesuai dengan kebenaran demi kebenarannya. Kebenarannya mengajarkan untuk kita melakukan pekerjaan baik. Kalau engkau melakukannya, saya percaya engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Engkau akan terus diperlengkapi dan kau akan naik dan tidak turun. Kau akan diangkat menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Dan bahkan kau akan menjadi semakin serupa dengan Dia. Kalau engkau mau dipulihkan, satu slogan kita berkata bahwa datang kepada Tuhan adalah awal dari pemulihan. Kalau kau mau hidupmu dipulihkan, yang pertama kau harus lakukan adalah datang dan mendekatlah kepada Tuhan. Kau akan lihat Tuhan akan memulihkan hidupmu. Bahkan segala aspek kehidupanmu Tuhan akan memulihkan. Karena Dia Tuhan adalah sumber. Dia adalah sumber yang memberi kekuatan.
Dia sumber yang memberi pemulihan. Dia sumber yang melindungi kita. Dia sumber yang mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Jadi oleh karena itu jangan kau pernah menjauh daripada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan dan lihatlah karyanya yang dahsyat. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia akan menolongmu. Dia akan menjaga. Dia akan meluputkan engkau. Dan engkau akan melihat. Dan engkau akan terharu. Dan engkau tidak akan pernah melepaskan dia. Kehidupan orang percaya diperlukan oleh suatu pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana ia bisa melihat atau mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika engkau melakukan kebaikan, engkau akan melihat pertolongannya. Ketika engkau melihat kebaikan, engkau akan melihat kedahsyatannya. Ada janji berkat. Ada janji yang Tuhan berikan buat kita. Oleh karena itu saudara, engkau hanya perlu melakukan. Dan hari ini bukan juga kekuatanmu untuk kau melakukan. Engkau hanya perlu katakan, Tuhan ini aku mau melakukan ketetapanmu. Lihat, Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai penolong. Dia akan menuntun, memberi kekuatan, kemampuan untuk kau menghidupi setiap pekerjaan baik. Yang ketiga, dikatakan Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi dikatakan marilah kita menjadi hamba yang baik dan setia. Dengan cara apa? Setialah dalam perkara kecil. Apa yang Tuhan percayakan hari ini kepadamu, biarlah engkau dapat bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan saya percaya kalau kau melakukannya, engkau akan ditambahkan kepercayaan demi kepercayaan. Engkau akan ditambahkan tanggung jawab demi tanggung jawab. Seperti seorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Ketika ia bekerja dengan baik, maka dia akan dipercayakan lebih dan lebih. Contoh saya bekerja di sebuah perusahaan sebelum Tuhan memanggil saya secara pribadi dalam melayani pekerjaannya. Sebetulnya saya di sana hanya sebagai chief accounting. Tetapi tiba-tiba bagian finance-nya keluar dan pimpinan perusahaan berkata, Ibu tolong bantu ya pegang keuangan juga. Oke. Setelah itu saya mengerjakannya. Lalu dikatakan, Bu ikut kursus pajak deh. Ibu tolong urusin pajak. Oke, saya ikutin saudara. Lalu dikatakan bantu kita juga dong di personalia. Ibu baca aturan perusahaan. Begitu, siap. Saya gak pernah menolak ketika diminta tambahan demi tambahan pekerjaan. Dan saya gak berkata naikin dulu dong gajinya. Enggak saudara. Tapi saya melakukannya aja. Dengan penuh sukacita dan saya katakan saya akan semakin pintar. Saya disuruh ngurus hutang piutang. Dan saya melakukannya. Sampai akhirnya pimpinan perusahaan gak tahan untuk naikin gaji saya. Berbeda dengan karyawan lainnya. Kalau karyawan lainnya naik gaji setahun 1 kali. Tapi untuk saya setahun 2 kali. Sehingga 3 tahun saya bekerja gaji saya udah seperti manajer yang 10 tahun sebelum saya sudah bekerja di perusahaan itu. Saudara, saya percaya demikian juga dengan Tuhan. Kalau manusia saja bisa berpikir demikian, bukankah Tuhan lebih baik lagi? Dia akan berpikir hal yang demikian kepada saudara dan saya. Orang yang sungguh-sungguh, yang bisa setia dengan tanggung jawab yang kecil. Tuhan akan percaya tanggung jawab yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan berikutnya percayalah saudara, bahwa Tuhan pun akan memberkati saudara. Bukan hanya nanti di surga, di bumi dan di surga. Tuhan berjanji, dia akan memberikannya, dia akan memberkatinya. Kalau Mazmur 112 dikatakan, haleluya, berbahagialah hamba, yang dikatakan berbahagia orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Maka dikatakan berkatnya anak cucumu perkasa di bumi dan menjadi angkatan diberkati Tuhan. Harta kekayaan ada di dalam rumahmu dijanjikan Tuhan. Bahkan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, itu janji Tuhan. Dan ada banyak janji Tuhan lainnya. Dikatakan tanduk makin meninggi dalam kemuliaan. Engkau akan membagi-bagi berkat. Jadi kalau kau tahu ini ada janji berkat yang luar biasa. Bukankah hari ini kau harus berjuang lakukan pekerjaan baik. Lakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan saya percaya kalau kau tidak berhitung-hitung melakukannya, engkau akan melihat janjinya digenapi dalam kehidupan. Yang keempat, miliki cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan demikian. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka.
lakukan saja pekerjaan baik. Bahkan di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Biarlah kau tetap melakukan pekerjaan baik. Jika engkau difitnah, jika engkau dianiaya, biarlah mereka malu karena perbuatan mereka. Karena kita adalah orang baik. Saudara, biarlah itu yang kita lakukan hari-hari ini. Yaitu lakukan pekerjaan baik. Ketika engkau sudah berdoa di pagi hari, memberi hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa sepanjang hari hidupmu itu ada di dalam tangan dan rencana Tuhan. Ya Tuhan yang sudah menyediakan sebelumnya. Ada begitu banyak pekerjaan baik di depanmu hari ini. Mari lakukan dengan maksimal. Jangan engkau pilih untuk melakukannya. Engkau hanya melakukan bagi orang yang baikmu kepadamu saja. Kalau begitu apa bedanya kata Tuhan? Saudara harus berbeda dengan dunia. Kalau kau hanya bisa berbuat baik kepada orang yang baik, orang jahat pun bisa melakukannya. Satu hari ada seorang hamba Tuhan menyaksikan, ada 2 orang pencopet. Dia mencopet dompet, saudara. Dan yang satu itu copet dan ada uangnya 1,5 juta. Yang satu dompetnya kosong. Jadi yang gak dapat uang ini bilang sama pencopet satunya, bilang, "Pak, pinjemin aku uang." Ya, aku gak dapat uang. Dan akhirnya si pencopet yang dapat uang ini kasih 500.000. Perbuatan baik bukan saudara? Perbuatan baik. Tapi bukan itu maksud Tuhan. Kalau hanya bisa berbuat baik kepada sesamamu, kata Tuhan, dunia pun bisa melakukan. Tapi kau harus berbeda. Matius 5:44 katakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berkati siapa orang yang memakimu." Ya. Jadi oleh karena itu inilah yang harus kita lakukan, hidup kita berbeda. Kita orang yang beribadah kepada Tuhan, janganlah hidupmu sama dengan dunia. Tapi berjuanglah untuk melakukan sesuatu perbedaan. Dan saya percaya semakin kau berbeda, semakin engkau akan menarik pandangan Tuhan kepadamu. Kalau Tuhan memandang engkau dari ujung rambut sampai ujung kaki, engkau ada di tangan Tuhan. Tuhan begitu sangat peduli. Tuhan akan menolong dan menjawab setiap doamu. Dan setiap masalahmu Tuhan akan memberi solusi. Jadi oleh karena itu saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Lakukanlah pekerjaan baik. Karena untuk itulah engkau diciptakan. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang disediakan Tuhan sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Mari saudara melakukannya. Dan bersama Tuhan Yesus, saudara dan saya pasti bisa. Mari saudara, kita satukan hati, kita berdoa untuk benar firman-Nya Tuhan sudah berikan buat kita. Terima kasih Bapa, limpah ucapan syukur kami untuk apa yang kami terima. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi kami menghidupinya. Kami melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus. Dan kami percaya bersama Tuhan kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, mari kita belajar untuk melakukannya. Bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan akan memampukan untuk saudara dan saya untuk melakukan dan menghidupi pekerjaan baik. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan jangan pernah undur daripada Tuhan. Semangat berjuang, salam GOB.